Bab 56. Luka yang tak pernah tidur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayla duduk di pojok ruang tamu, menggenggam secangkir teh yang uapnya sudah nyaris lenyap. Lampu gantung menyala redup, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding apartemen. Di meja, foto Rayhan bersama seorang wanita asing masih terbuka, seakan belum rela disimpan kembali ke dalam amplop. Rayhan berdiri tak jauh dari situ. Ia telah menjelaskan berulang kali bahwa wanita itu tak lebih dari rekan proyek lama, bahwa tak ada hubungan khusus di antara mereka. Tapi hati Ayla belum siap sepenuhnya menerima. "Aku ingin percaya padamu," gumam Ayla pelan, nyaris tak terdengar. Rayhan duduk di hadapannya. "Tapi kamu belum bisa, ya?" Ayla menggigit bibir bawahnya. "Aku mencoba, tapi luka ini seperti tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali mengganggu." Rayhan menghela napas. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa bersumpah bahwa masa depan kita tidak akan lagi diwarnai kebohongan." Ayla menatap mata Rayhan, mencari kepastian di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah sorot mata penuh rasa bersalah bercampur harapan. Keesokan paginya, Ayla bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan keluar kamar dan menemukan Rayhan sudah berpakaian rapi. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Ada rapat dengan klien baru. Tapi sebelum itu, aku akan mampir ke tempat Dinda. Aku ingin kamu tahu kebenarannya langsung darinya." Ayla membeku. "Kamu yakin? Aku harus memastikan kamu tidak dibayangi ketakutan dari orang yang bahkan tak ada dalam hidupku lagi." Pukul 10 pagi, Rayhan tiba di sebuah kedai kopi di Senopati. Dinda sudah duduk di sudut ruangan, mengenakan blus putih dan blazer coklat muda. Wajahnya tenang, namun jelas terkejut melihat Rayhan datang. "Aku tidak menyangka kamu masih menyimpan nomorku," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk nostalgia. Aku ingin tahu, apakah kamu yang mengirim foto itu ke Ayla?" Dinda mengernyit. Foto apa?" Rayhan mengeluarkan salinan foto itu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dinda menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng. "Ini diambil waktu kita handle proyek di Bandung, kan? Tapi aku tidak pernah menyimpan salinannya, apalagi mengirim ke orang lain." "Kamu yakin?" "Sangat. Aku sudah punya hidupku sendiri, Rayhan. Dan aku tak akan merusak hidupmu demi masa lalu yang bahkan tak pernah berarti lebih dari rekan kerja." Rayhan mengangguk perlahan. Ia bisa merasakan kejujuran dari nada suara Dinda. Namun, itu berarti satu hal, ada orang lain yang berusaha memisahkan mereka. Dan orang itu mengenal masa lalu Rayhan cukup dekat. Di apartemen, Ayla menerima pesan dari Rayhan. "Sudah kutanyakan langsung, bukan dia yang kirim. Kita harus cari tahu siapa yang bermain di belakang ini." Ayla menatap pesan itu lama. Hatinya masih cemas, tapi ada sedikit kelegaan. Ia memutuskan untuk tidak membalas. Ia butuh waktu. Malam harinya, ia duduk di ruang kerja kecilnya dan mulai menggambar. Tangannya bergerak tanpa berpikir, mengikuti emosi yang berputar di kepalanya. Ketika ia selesai, ia tersentak melihat hasilnya. Gambar seorang wanita sedang berdiri di tepi jurang. Di belakangnya bayangan besar seorang pria, samar, tapi melindungi. Air mata Ayla jatuh perlahan. Mungkin, ia memang tak bisa menghapus semua rasa takut, tapi ia bisa memilih untuk menghadapi semuanya bersama orang yang tepat. 3 hari kemudian, sebuah akun Instagram anonim mulai mengunggah potongan cerita masa lalu Rayhan dan keluarganya. Tuduhan, gosip, hingga foto-foto lama yang telah diambil tanpa izin. Ayla melihat salah satu unggahan itu dari grup pesan yang dikirim oleh Citra. "Ini gila," gumam Ayla. Ia langsung menunjukkan unggahan itu pada Rayhan. Rayhan membaca dengan wajah menegang. "Ini bukan sekadar gosip iseng. Ini seseorang yang tahu betul sejarah hidupku. Dan hanya satu orang yang cukup dekat." Ayla menatapnya. "Siapa?" "Vina, mantan tunanganku." Ayla terdiam. Nama itu seperti gemuruh yang menghantam dada. Vina, wanita yang dulu hampir menikah dengan Rayhan sebelum semua berantakan. Rayhan mengajak Ayla bertemu dengan pengacara kenalannya. Ia tahu permainan ini tak bisa dibiarkan lebih jauh. Privasinya
Juga Ella kini terancam. Jika ini benar ulah Vina, dia bisa dituntut, ujar pengacara itu. Tapi Ayla tiba-tiba berkata, "Tunggu, aku ingin bertemu dia." Reyhan menoleh tajam. "Apa maksudmu?" "Aku ingin tahu kenapa dia begitu dendam. Mungkin jika aku bisa bicara langsung, aku akan lebih tenang." Reyhan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, tapi aku akan menemuinya. Lebih dulu, aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi."